Tapi kita lihat dulu ini tendangan bebas dari Indonesia. Upaya kedua untuk penalti jebret. Gol! Sensasional, Indonesia pesta gol pada laga Piala AFF 2026 Indonesia versus Kamboja. Yang mana selain momen gol yang tercipta, pada laga ini juga banyak momen-momen menarik yang harus kalian ketahui. Yang sampai membuat pelatih Kamboja terlihat takjub dan tak berkutik di pinggir lapangan. Dari babak pertama, timnas Indonesia terus menggempur Kamboja dengan sangat agresif. Pada laga ini akhirnya kita semua tahu, mungkin timnas Indonesia akhirnya mempunyai penyerang nomor punggung 9. Ya, pemain tersebut adalah Mitchell Baker. Pada laga ini, Mitchell Baker mencetak banyak gol. Dengan postur yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari Elkan Bagot, Mitchell Baker berhasil memanfaatkan umpan manja dari Tom Hai dan melakukan sundulan memutar. Selang beberapa menit kemudian, Mitchell Baker kembali mencetak gol. Berawal dari ketenangan yang luar biasa, timnas Indonesia melakukan serangan balik cepat. Eliano Reinders berhasil mengirimkan umpan dan Mitchell Baker berhasil mencetak gol keduanya. Ya, di debutnya yang pertama, Mitchell Baker bahkan mencetak hat-trick. Gol ketiganya dicetak di babak kedua melalui sundulan Glepala setelah memanfaatkan umpan dari Tom Hai. Ya, hari ini bukan hanya Mitchell Baker yang mencetak hat-trick, tetapi Profesor Tom Hai pun mencetak hat-trick assist. Gelo, Sungguh debut yang luar biasa bagi Mitchell Baker. Di usia 19 tahun, ketajamannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Sandy Walsh yang saat ini bermain di Persib Bandung juga turut mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan corner dari Tom Hai. Ya, bahkan semua pemain yang dipasang sebagai starting tadi benar-benar bermain sangat baik. Pemain Kamboja juga beberapa ada yang panik saat dipres oleh pemain timnas Indonesia. Di babak kedua, Indonesia juga tetap bermain sangat baik. Bahkan media Vietnam juga kaget melihat timnas Indonesia sudah unggul 3-0 di babak pertama walau menggunakan formasi B. Ya, memang lawannya adalah Kamboja dan tidak bisa menjadi tolak ukur. Akan tetapi kita bisa melihat gaya permainan timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman kali ini bermain sangat luar biasa. Bahkan ada momen yang tak biasa yang dilakukan John Hartman di laga Indonesia versus Kamboja tadi, yang mana Coach John Hartman sempat terlihat naik ke tribun atas dan menggunakan HT untuk berkomunikasi dengan asistennya di pinggir lapangan. Ya, alasan John Hartman melakukan ini kabarnya untuk memantau celah-celah yang ada di pertahanan timnas Kamboja. Mengingat dari tribun atas, John Hartman mempunyai pandangan yang sangat luas. Kemenangan ini juga rupanya mendapat sorotan dari kakak-kakak senior timnas Indonesia yang sedang berada di klubnya di luar negeri seperti J.E. Jazz, Kevin Dix, Martin Paes, dan Oli Romeni. Mereka memberi dukungan kepada rekan-rekannya melalui video dan story Instagram. Dan tentunya, sosok penyerang anyar timnas kita yaitu Mitchell Baker juga tak luput mereka puji. Mereka mengatakan bahwa Mitchell Baker potensial, apalagi Mitchell Baker di debut pertamanya mencetak hat-trick. Ya, timnas Indonesia sendiri begitu sangat difavoritkan untuk menjadi juara di Piala AFF kali ini. Mengingat isi skuad timnas Indonesia kali ini mayoritas hampir diisi pemain senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Gimana menurut kalian tentang laga Indonesia versus Kamboja tadi? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa teman-teman, Kota harus berterima kasih nih kepada RCTI dan Reza Arab yang telah menggratiskan live streaming Piala AFF kali ini. Yang mana kita bisa menonton seluruh pertandingan Piala AFF di channel YouTube Reza Arab. Dan komentatornya juga Bung Valen atau yang biasa kita kenal Bung Jebret. Pokoknya udah live streamingnya gratis, komentatornya lucu pula. Bahkan laga Indonesia versus Kamboja tadi tembus 1 juta views loh teman-teman. Gokil kan? Ya, Piala AFF kali ini memang sangat beda ya teman-teman.
Apalagi dari segi live streaming, yang mana Piala AFF kali ini kita semua bisa menonton lewat YouTube secara gratis di kanal YouTube Reza Arab. Ya, gaya komentarnya juga cukup santai dan fresh. Kerjasama antara RCTI dan Reza Arab ini benar-benar memudahkan kita semua untuk menonton pertandingan timnas Indonesia ya teman-teman. Berbeda nasib dengan tetangga kita, yaitu Dikmalai. Di Malaysia tidak ada siaran langsung resmi yang menayangkan Piala AFF. Bahkan orang-orang Malaysia beberapa memantau hasil laga timnas Malaysia melalui media sosial. Maka dari itu, beberapa fans Malaysia di media sosial mengaku cukup iri dengan siaran gratis bisa diakses orang Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, live streaming Piala AFF yang disiarkan gratis oleh Reza Arab bersifat khusus untuk lokasi Indonesia saja. Jadi, kalau orang yang sedang berada di luar Indonesia, mereka mungkin harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Maka dari itu, tak heran banyak fans negara tetangga kita pada sesikit iri dengan kita ya teman-teman. Oke, lanjut. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia seharusnya sudah cukup aman untuk lolos fase grup. Karena lawan selanjutnya adalah Timor Leste, yang di atas kertas tentunya bisa sekali timnas Indonesia kalahkan. Indonesia akan bertemu Timor Leste pada tanggal 31 Juli nanti. Untuk materi pemain timnas Indonesia saat ini memang sudah selayaknya masuk final dan bahkan kandidat juara. Lawan terkuat timnas Indonesia di grup ini adalah Vietnam. Timnas Indonesia sendiri akan bertemu Vietnam tanggal 3 Agustus nanti. Tentunya bagi John Herdman, laga melawan Vietnam adalah laga penting. Bagi John Herdman, laga melawan Vietnam adalah laga yang penuh intensitas tinggi. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik juga mengaku tak sabar menghadapi Indonesia. Kim Sang-sik mengaku sempat kaget melihat skuad timnas Indonesia. Sekaligus ia mengaku sangat senang melihat timnas Indonesia diisi mayoritas pemain senior yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia, yang membuat Kim Sang-sik tak sabar untuk berhadapan lagi dengan Indonesia. Ya, sejatinya Piala AFF kali ini dan turnamen lainnya di tahun ini adalah tes sekaligus ujian bagi pelatih John Herdman. Apalagi mengingat para fans timnas juga semenjak dulu melihat pelatih baru timnas Indonesia patokannya adalah minimal bisa mengalahkan Vietnam dan juga Thailand. Tetapi menurut kebanyakan orang pecinta sepak bola di Indonesia, bahwa gaya kepelatihan John Herdman saat ini cukup menjanjikan dan berharap John Herdman bisa melatih timnas jangka panjang. Ya, John Herdman sendiri masih banyak kesempatan untuk mematangkan skuad timnas Indonesia. Mengingat di awal tahun depan, tugas sesungguhnya dari John Herdman harus dilakukan. Di mana Januari bulan depan, John Herdman diwajibkan memenuhi target membawa timnas Indonesia tembus ke 8 besar. Ya, target tersebut memang terdengar cukup sulit. Tetapi dengan materi pemain yang timnas Indonesia punya sekarang, Mimin rasa level timnas senior kita memang sudah layak bersaing di level yang lebih tinggi. Di tahun depan juga akan ada kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi maka dari itu di tahun ini John Herdman benar-benar membutuhkan dukungan kita semua. John Herdman akan memanfaatkan Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup sebagai turnamen penentuan skuad. John Herdman bahkan sangat yakin bahwa dirinya bisa membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030. Jadi mari kita dukung terus John Herdman bersama timnas Indonesia ya teman-teman. Gimana menurut kalian timnas Indonesia saat dilatih John Herdman teman-teman? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu mengetahui kabar sepak bola dan tim nasional sepak bola Indonesia terbaru. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.